Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di Erwin Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, mengenal Allah yang benar. Sekaligus dengan mengenal Allah yang benar ini, maka kita bisa melihat dan memahami Allah yang palsu, Allah yang harus ditinggalkan, Allah yang tidak layak untuk disembah. Keluaran pasal 20 ayat 3 dan Ulangan pasal 5 ayat 7 berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai dengan 3 dan Ulangan pasal 5 ayat 6 sampai 7 ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Perintah ini merupakan perintah Tuhan yang diberikan langsung kepada Musa di Gunung Sinai dalam bentuk hukum yang tertulis dalam dua loh batu yang ditulis oleh Tuhan sendiri. Hukum pertama dari ke-10 firman yang menjadi dasar dari seluruh ajaran iman Israel, khususnya saat mereka masuk ke tanah Kanaan yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang politeis. Bangsa Israel ini menjadi bangsa yang besar dan diberkati Tuhan. Mereka juga harus taat kepada seluruh hukum-hukum Tuhan. Tetapi jika mereka tidak taat, maka mereka akan dihukum, bahkan dihancurkan Tuhan, di mana mereka dihajar oleh Tuhan ketika mereka lari dari ketetapan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah asing yang ada di tanah Kanaan. Jadi perintah pertama dari 10 hukum Taurat dengan tegas mengatakan bahwa bangsa Israel tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Mereka hanya boleh menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu sangat jelas. Dan saya mau katakan juga bahwa hukum ini menjadi hukum dasar dalam iman Kristen. Sebab Yesus sendiri mengutip hal ini dan menegaskan hal ini dengan berkata bahwa hukum pertama dan terutama adalah mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ini tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan Lukas pasal 10 ayat 27. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman Israel ada begitu banyak Allah di tengah-tengah bangsa mereka. Dan begitu pun dengan ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Ada banyak Allah-Allah di sana. Tetapi di dalam ajaran Tuhan yang disampaikan kepada Musa dan kepada Israel yang dituliskan dalam kitab Taurat, dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Dan saya mau katakan bahwa memang pada kenyataannya pada zaman Musa atau pada zaman mereka hidup, apalagi ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka berada di tengah-tengah bangsa atau di sekitar mereka ada bangsa-bangsa yang memiliki dan menyembah banyak Allah dan Tuhan. Ada Allah yang berada di gunung, di bukit, ada Allah yang berada di pohon yang rimbun. Dan saya mau katakan bahwa keadaan ini memiliki kemiripan dengan keadaan gereja pada masa kini. Pada zaman ini, semua agama dan aliran kepercayaan yang ada di dunia, mereka juga mengakui menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Bahkan mereka juga mengakui bahwa surga itu ada dan menjadi sebuah pengharapan hidup setelah mereka berakhir dalam masa hidup mereka di dunia ini atau setelah mereka mengalami kematian. Ini terjadi pada masa kini, dan ini sudah terjadi pada masa zaman Musa dan zaman Yosua atau zaman Taurat, bahwa Tuhan menegaskan tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain. Dari sini kita melihat bahwa ada banyak Allah, tetapi hanya satu Allah yang harus disembah. Itulah Allah yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah Allah yang diberitakan dalam Alkitab sama dengan semua Allah yang ada pada setiap agama dan kepercayaan yang ada saat ini? Di Indonesia ada berapa agama, ada berapa aliran kepercayaan? Apakah Allah yang diajarkan di dalam Alkitab sama dengan Allah yang diajarkan di dalam keimanan orang lain?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hanya mengatakan bahwa fakta Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Untuk menjawab pertanyaan apakah Allah yang diberitakan di dalam Alkitab sama dengan semua Allah-Allah yang lain, maka saya menjawab ini berdasarkan iman Kristen yang berpatokan pada apa yang diajarkan dalam Alkitab. Maka saya mengutip firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 6 yang berkata, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sini memang ada banyak Allah di dunia ini. Ada banyak Tuhan di dunia ini. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Alkitab sebagai kebenaran firman Allah, kepada kita orang Kristen, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Di mana Bapa inilah yang menjadi asal usul dari segala sesuatu dan untuk Dialah kita hidup. Dan satu Tuhan saja di dalam iman Kristen, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Artinya Allah Bapa yang Esa itu, yang satu itu, memiliki firman. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dan firman itu menjadi manusia. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Dan yang karena firman yang menjadi manusia karena Yesus, kita hidup. Di dalam Yesuslah kita memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang pasti, memiliki keselamatan. Saya mau katakan kepada kita, jika Allah yang disembah seluruh agama adalah satu, sama adanya, maka pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah yang sama dapat memberikan wahyu yang berbeda dan bertentangan? Bagaimana mungkin Allah yang sama, Allah yang satu, dapat menyatakan diri dengan cara yang berbeda dan bertentangan satu dengan yang lain? Maka saya katakan bahwa Allah yang diberitakan di dalam Alkitab itu berbeda dengan Allah yang ada di dalam ajaran-ajaran apapun yang ada di dunia ini. Disitulah kebenaran yang harus kita pegang teguh. Jadi saya mau katakan bahwa mustahil Allah berbuat yang demikian. Jadi tidak mungkin Allah di dalam Alkitab yang diberitakan di dalam Alkitab sama dengan Allah yang diberitakan di kitab-kitab lain. Mengapa? Karena isi pemberitaannya berbeda, hakikat dari Allahnya berbeda, cara kerja Allahnya berbeda sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Kristen percaya kepada satu Allah yang benar, dan percaya kepada satu Tuhan yang benar. Dan saya mau katakan, di luar hal ini sesat, dan itu ajaran dari setan-setan. Saya membaca kembali di dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita orang yang percaya hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi dari sini kita melihat bahwa ajaran iman Kristen, khususnya dalam konteks perjanjian baru, ini membedakan antara arti Allah dengan Tuhan. Dan hal ini sering menjadi topik perdebatan dengan non-Kristen. Sebab bagi orang non-Kristen, mereka menganggap bahwa Allah sama dengan Tuhan. Tetapi di dalam iman Kristen, berbeda pengertian Allah dengan Tuhan. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 5-6 ini, di sini ada beberapa kata yang bisa kita temukan. Yang pertama Allah, A huruf besar. Yang kedua Tuhan,
T huruf besar, yang ketiga Allah semua huruf kecil, dan yang keempat Tuhan semua huruf kecil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau di dalam bahasa Indonesia seperti ini ditulis. Tetapi perlu kita tahu bahwa di dalam teks Yunani kata Allah itu memakai kata theos. Sedangkan kata Tuhan itu memakai kata kurios. Tetapi kata theos di sini juga dipakai kepada Allah-Allah yang lain, bukan Allah yang benar. Kata kurios juga dipakai kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka oleh karena itu terjemahan bahasa Indonesia membedakan theos dalam pengertian kepada Allah yang benar dengan tulisan A huruf besar, kurios kepada kurios yang benar menunjuk kepada Yesus dengan T, Tuhan, T-nya huruf besar. Jadi dari sini kita melihat bahwa di dalam ajaran iman Kristen, kata Allah dengan kata Tuhan itu berbeda. Di mana kata Allah ini adalah panggilan kepada sembahan, yaitu Sang Pencipta. Sedangkan kata Tuhan itu artinya penguasa, pemilik, Tuhan yang mulia, junjungan. Sedangkan kalau Allah huruf kecil semua itu panggilan kepada sesembahan yang palsu. Sedangkan Tuhan itu kepada penguasa, pemilik, Tuhan yang mulia dan junjungan yang palsu atau orang yang biasa-biasa manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kalau kita masuk kepada bahasa Inggris kan Theos itu menjadi God atau Allah itu menjadi God, Kurios itu menjadi Lord atau Tuhan dalam teks Indonesia. Oke, saya pikir Bapak Ibu mengerti yang saya sampaikan dalam konteks ini. Jadi iman Kristen percaya hanya kepada satu Allah yang benar dan hanya percaya kepada satu Tuhan yang benar. Percaya kepada satu sesembahan yang benar, itulah Bapa yang mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus. Dan percaya kepada satu Tuhan, kurios, penguasa, itulah Yesus Kristus, di mana Kristus Yesus menerima kuasa dari Bapa untuk segala sesuatu. Maka Yesus berkata, segala sesuatu telah diberikan oleh Bapa kepadaku. Aku melakukan apa yang Bapa kehendaki. Maka saya katakan ajaran iman Kristen percaya kepada satu Allah, itulah Bapa di surga. Dan percaya kepada satu penguasa, itulah Kristus Yesus, di mana kekuasaannya diberikan oleh Allah Bapa kita itu. Di luar hal ini, saya katakan itu sesat dan itu ajaran setan-setan. Jadi dari 1 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6 ini, perlu kita perhatikan dalam teks ini bahwa ada banyak Allah dan banyak Tuhan di bumi. Bahkan dikatakan di surga. Karena semua orang mengatakan Allah mereka di surga, Tuhan mereka di surga. Tetapi orang Kristen punya hanya satu Allah saja, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kuasanya nyata dalam sejarah umatnya. Jadi Allah yang dimaksud di dalam Alkitab itu nyata berdaulat di tengah-tengah sejarah umat Israel. Maka kita melihat perjalanan bangsa Israel yang begitu banyak tanda-tanda ajaib, itu membuktikan bahwa Allah mereka Allah yang hidup. Bahkan ketika mereka di Babel, bagaimana kerajaan Babel mengatakan, Asyur mengatakan bahwa tidak ada Allah seperti Allah Israel. Dan semua orang harus memberikan penghormatan. Jadi mau saya katakan di sini bahwa Allah itu hanya satu. Dan itu sangat tegas. Dan hanya satu Tuhan. Artinya satu penguasa di bumi dan di surga. Itulah Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, di mana Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Dan di dalam firman yang menjadi manusia itulah Yesus Kristus, kita diselamatkan olehnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat jelas di sini bahwa iman Kristen itu percaya kepada Allah yang Esa. Itulah Allah Bapa kita yang di surga. Dan iman Kristen itu percaya kepada hanya satu Tuhan, satu kurios, satu penguasa. Itulah Yesus Kristus, Sang Junjungan Agung, penguasa dan pemilik juru selamat hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ajaran iman Kristen dengan tegas mengakui dan menyembah Allah itu Esa. Ini menjadi dasar dan pondasi ajaran Alkitab sebagaimana tertulis dalam Alkitab sejak zaman para nabi dan gereja mula-mula. Ajaran ini tidak berubah
tidak bisa berubah. Siapapun dan dengan alasan pun, tidak ada yang bisa mengubah bahwa ajaran iman Kristen menyatakan dengan tegas Allah itu Esa. Mari kita melihat di sini di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Di sini memakai kata Yahweh, kata Adonai, Tuhan huruf besar. Sedangkan kata Allah itu memakai kata Elohim. Jadi dengarlah hai Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 5, dan Yudas pasal 1 ayat 25. Jelas dikatakan di sana bahwa Allah itu Esa. Jadi Allah orang Kristen bukan dua, bukan tiga, bukan empat, tetapi Esa. Artinya dia satu-satunya yang menjadi pusat penyembahan, yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dan tidak ada yang lain. Mari kita melihat Yesaya 45 ayat 5 sampai 7 dikatakan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, akulah Adonai, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya." Jika kita memperhatikan kata dengan huruf besar Tuhan ini menunjukkan kepada nama Allah bangsa Israel, yaitu Yahweh. Bisa dibaca Ulangan 32 ayat 39. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah yang menurunkan firman menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Itulah Allah yang Esa. Itulah Allah yang disembah oleh orang Kristen. Dan itulah Allah yang diajarkan di dalam Alkitab. Di luar itu bukan Allah, tetapi itu berhala. Sekarang saya akan masuk kepada fakta Alkitab tentang ciri dan hakikat Allah yang benar. Yang pertama, Allah yang benar adalah pencipta langit dan bumi. Sekalipun banyak manusia mengakui dan menyembah Allah yang diakui Allah, tetapi Allah yang benar itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak bisa ditiru atau dibuat oleh Allah-Allah lain. Kejadian pasal 1, kita melihat di sana jelas bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dan itu menunjukkan bahwa Allah kita itu hebat. Dan Anda boleh cari buku kitab manapun di dunia, tidak akan ada yang bisa menceritakan proses penciptaan yang diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu secara runut, secara lengkap, secara luar biasa. Itu menunjukkan kepada Allah yang disembah, itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang mengutus firman menjadi manusia, itulah Yesus, adalah Allah yang hidup. Jadi dia pencipta. Jadi dia bukan ciptaan, bukan patung, bukan pohon, bukan gunung, bukan sungai, bukan laut, bukan matahari, bukan. Tetapi dia pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, maka di dalam ajaran iman Kristen, manusia, orang Kristen tidak dibenarkan menyembah yang buatan tangan manusia atau buatan siapapun. Bahkan buatan Tuhan pun tidak boleh disembah. Tetapi yang bisa disembah dan harus disembah hanyalah Sang Pembuat segala sesuatu yang baik dan mulia. Yang kedua, fakta Alkitab tentang ciri dan hakikat Allah yang benar adalah, kita melihat yang kedua di sini adalah Allah yang benar itu adalah Allah yang maha hadir. Bisa kita membaca di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 12, atau kita bisa bandingkan Yeremia 23, 23, 24, dan Kisah Rasul pasal 7 ayat 27 sampai 28. Hakikat Allah yang maha hadir ini artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh suatu keadaan. Jadi dari sinilah makanya orang Kristen menyembah Allah dimanapun bisa, arah kemanapun bisa. Karena Allah orang Kristen, Allah yang diberitakan Alkitab, adalah Allah yang maha hadir. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi kalau ada orang harus menyembah satu arah ke sana, jangan-jangan itu bukan Allah yang perkasa. Iman Kristen dengan jelas mengatakan,
percaya kepada Allah yang Esa, itulah Bapa yang menurunkan firman menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Inilah yang disembah oleh orang Kristen, dan Dia maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa Allah yang benar adalah Allah yang maha tahu. Bisa dibaca di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, 147 ayat 5. Artinya di sini adalah Allah itu melampaui akal dan pikiran manusia. Allah itu Dia tahu segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, bahkan sampai akhir zaman Dia sudah tahu. Jadi Allah yang benar adalah Allah yang maha tahu. Dia mengerti semua bahasa di dunia. Dia bisa memahami setiap orang berbicara kepadanya dalam bahasa manusia. Dia mengerti semua bahasa. Jadi Allah kita Allah yang maha tahu, tidak dibatasi oleh bahasa. Oleh karena itulah makanya kitab Injil diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Karena Allah maha tahu bahasa, dan Allah mau supaya semua kaum, bangsa, suku di dunia ini menyembah Dia di dalam bahasa yang mereka miliki masing-masing. Karena Allah tahu semua bahasa. Jadi tidak harus satu bahasa. Bayangkanlah, orang Indonesia ada yang bisa mengerti 6 bahasa. Kalau Allah tidak tahu bahasa di dunia ini, itu namanya bukan Allah. Itu namanya tak jelas, gitu ya. Yang berikut, fakta Alkitab tentang ciri dan hakikat Allah yang benar adalah Allah yang benar adalah maha tinggi. Kemahatinggian Tuhan ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa Allah bersemayam di surga dan di langit yang tinggi. Dalam bahasa Ibrani, langit dan surga ini memakai kata samaim. Artinya di sini menunjuk kepada surga. Pemazmur mengatakan, siapakah yang seperti Tuhan, Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Artinya Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala kejadian di dunia ini. Bahwa Ia raja segala raja yang bersemayam di atas singgasana, dengan nyata memerintah umatnya dan segala makhluk di muka bumi. Jadi Allah yang maha tinggi, bukan rendahan, tapi Dia bersemayam di surga, dan Dia mulia, kudus, agung, di mana surganya adalah surga yang penuh kemuliaan. Tidak ada berbau-bau hal lahiriah, apalagi nafsu dan seksual tidak ada di sana. Allah yang maha tinggi mengasihi dan menyatakan kasih kepada umatnya dalam sejarah, dan puncak kasihnya sempurna di dalam kelahiran Yesus. Artinya begini, Allah yang maha tinggi ini hadir di tengah-tengah sejarah umatnya. Khususnya kita melihat di dalam sejarah Israel. Bagaimana bangsa Israel dipimpin dengan begitu banyak mujizat. Walaupun bangsa Israel pernah dihancurkan, tetapi sampai hari ini Israel tetap menunjukkan bahwa mereka masih sebagai bangsa yang diakui keilmuannya, pengetahuannya di dunia ini. Itu menunjukkan kemahatinggian Allah. Dan kemahatinggian Allah ini terlihat di dalam kehadiran Yesus. Maka di dalam Yesus kita melihat bagaimana Yesus menyatakan kuasa Allah itu dengan begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan Yesus mulia naik ke surga, dan Dia datang sebagai hakim di akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Allah yang benar adalah Allah yang maha tinggi, yang dinyatakan di tengah-tengah karyanya, baik di tengah-tengah Israel di zaman para nabi, dan puncaknya adalah di dalam kehadiran Sang Firman-Nya menjadi manusia, yaitulah Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus inilah kita melihat kemahaan Allah yang penuh kasih, yaitu kasih yang mulia, kasih yang kudus, di mana Yesus berkenosis, Firman menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia berdosa, bahkan Dia mati dengan mati cara terkutuk, supaya Dia membebaskan manusia dari kutuk. Dan karena itulah Allah yang maha tinggi mengangkat Yesus dan memuliakan Yesus melebihi segala-galanya. Allah yang maha tinggi telah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Kristus dilahirkan, para malaikat memuji. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya kehadiran Firman menjadi manusia melalui rahim perawan Maria, itulah Yesus Kristus. Di sanalah nyata kemuliaan Allah. Sebab dikatakan oleh firman Tuhan bahwa malaikat memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya kemahatinggian Allah dinyatakan hadir di tengah-tengah dunia ini melalui kehadiran Sang Firman yang menjadi manusia itu sendiri. Yang berikut yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, ciri dan hakikat Allah yang benar di dalam iman Kristen. Allah yang benar adalah Allah yang kekal. Kesaksian Alkitab dengan jelas dan tegas mengatakan bahwa hakikat Allah kekal. Kekal di dalam pengertian Alkitab adalah menunjuk kepada waktu yang panjang, sejak dahulu hingga kini sampai selama-lamanya. Jadi sangat jelas bahwa Allah Kristen, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah mati, yang tidak pernah terbatas dengan hal apapun. Maka kita menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang agung. Ada orang berkata, Yesus itu siapa? Kok mati dia bukan Allah itu katanya. Saya mau katakan, Yesus itu adalah firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diturunkan Allah menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaan dia memiliki hakikat manusia. Dan dia mati karena dia memiliki hakikat manusia. Tetapi hakikat firman itu tidak mati. Kalau orang muslim bertanya, saya katakan, Anda yakin bahwa kitab Quran itu adalah firman Allah, tetapi kertasnya itu buatan pabrik, kalimatnya, firmannya itu berasal dari surga. Yesus Kristus, tubuhnya itu berasal dari rahim Maria, tetapi hakikat firman di dalam tubuhnya itu berasal dari Allah. Jadi orang Kristen tidak pernah menyembah Allah yang mati, tetapi menyembah Allah yang kekal, Allah yang hidup selama-lamanya, yang tidak terbatas. Dan kita menyembah dia, kita mengenal dia, karena firman-Nya sendiri sudah diutusnya datang menjadi manusia. Di dalam Kristuslah kita mengenal kebenaran dan kekekalan Allah itu sendiri. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan Allah, Abraham berdoa kepada Allah yang kekal. Allah yang kekal mengikat perjanjian kepada manusia, kepada bangsa Israel. Jadi sangat jelas bahwa di dalam Alkitab kita diajarkan menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang kekal. Dan di dalam kitab perjanjian baru dikatakan juga dengan tegas bahwa Allah adalah Alfa dan Omega, yang sudah ada, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi sifat kekal Allah juga terlihat di dalam pribadi Kristus, di mana dikatakan bahwa Yesus sendiri dikatakan tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi sifat kekal Allah terlihat jelas di dalam pribadi Kristus, sebab Kristus tetap sama, tidak berubah. Dan dialah Alfa dan Omega karena dia adalah firman itu sendiri. Inilah sifat Allah dan hakikat Allah yang sangat luar biasa, bahwa Allah orang Kristen adalah Allah yang kekal. Yang berikut yang mau saya sampaikan adalah Allah yang benar, hakikatnya adalah Allah yang tidak berubah. Yang dimaksud Allah itu tidak berubah bukan berarti tidak bergerak atau seperti gunung atau batu yang mati. Tetapi Allah tetap sama, tidak berubah di dalam firman dan karyanya. Artinya Allah itu konsisten terhadap firman-Nya. Allah itu konsisten terhadap janjinya. Allah itu konsisten dengan dirinya. Hal ini berhubungan dengan erat dengan kesetiaannya terhadap umatnya yang percaya. Artinya Allah yang benar adalah Allah yang tidak berubah. Artinya Allah itu setia kepada firman. Maka kita melihat di dalam kitab perjanjian lama, begitu banyak nubuat-nubuat, begitu banyak rencana-rencana Tuhan digenapkan dengan kehadiran Kristus. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak berubah, artinya konsisten dengan firman-Nya, konsisten dalam karyanya. Itulah Allah yang benar dan kelihatan. Dan di dalam kitab perjanjian baru ada begitu banyak nubuat, nanti akan digenapkan di dalam kehadiran Kristus kali yang kedua. Itu menunjukkan bahwa Allah orang Kristen adalah Allah yang benar. Yang berikut, Allah yang benar adalah Allah yang sempurna dan kudus. Allah yang sempurna dan kudus artinya dia dipisahkan dari segala dosa dan kuasa serta karyanya sempurna. Karena itu kekudusan Allah tidak menuntut kekudusan umatnya. Artinya menuntut kekudusan umatnya. Ini menuntut kekudusan. Saya ulangi, karena itu kekudusan Allah ini menuntut kekudusan umatnya. Artinya umat Allah yang percaya juga harus hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah yang benar, ciri dan hakikatnya adalah dia kudus dan sempurna, tidak ada dosa sedikit pun ada pada dirinya. Dan maka karena itu surganya pun kudus dan tidak ada di sana
yang berbau-bau nafsu dan hal-hal lahiriah manusia. Yang berikut Allah yang benar cirinya adalah Allah itu roh adanya, tidak dapat dilihat. Dia bukan zat, tetapi dia adalah roh. Jadi Allah yang benar itu wujudnya adalah roh. Bukan emas, bukan perak, bukan tembaga, bukan batu, bukan kayu yang dibentuk oleh tangan manusia. Juga bukan orang yang telah meninggal yang disembah sebagai Allah. Di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, Allah memperingatkan Musa bahwa Musa tidak akan tahan memandang wajahnya. Hal itu disebabkan bukan karena tabiat Allah yang gaib, tetapi karena tidak ada orang yang melihat Allah dapat hidup. Hal ini berkaitan dengan hakikatnya yang kudus, juga karya Allah sendiri untuk menjadi sekutu umatnya. Saya mau katakan bahwa Allah itu adalah roh, tidak dapat dilihat. Tidak dapat dilihat karena dalam kemuliaannya, dia sangat mulia, dia sangat kudus, dia sangat agung. Maka manusia yang berdosa tidak akan sanggup melihat dia dengan bertatapan muka. Oleh karena itu maka Allah yang kudus adalah Allah yang mulia dan agung. Itulah Allah kita. Yang berikut yang mau saya sampaikan tentang ciri dan hakikat Allah yang benar adalah Allah yang benar adalah Allah yang maha kuasa. Artinya Allah berkuasa atas semua ciptaannya, sanggup melakukan yang mustahil bagi manusia, dan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ini namanya maha kuasa. Dan maha kuasa Allah kita nyata, baik di dalam sejarah Alkitab, baik di dalam sejarah umat Israel, baik di dalam sejarah gereja, bahkan di dalam hidup kita sampai hari ini. Kemahakuasaan Allah nyata, dan itu terlihat di dalam pribadi Yesus. Begitu banyak mujizat yang dikerjakan, begitu banyak tanda-tanda ajaib yang diperbuat oleh Yesus. Bahkan dia mati, bangkit, naik ke surga, penuh dengan kemuliaan Allah. Dan dia akan datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah kita yang sangat luar biasa dan nyata. Yang berikut yang mau saya sampaikan, Allah yang benar adalah Allah yang penuh kasih, belas kasihan, Allah yang setia, Allah yang adil. Dan ini terlihat di dalam pribadi Kristus. Kasih, belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan Allah ini berjalan sinergis dan dikerjakan Allah dengan sempurna dalam kehidupan umatnya yang percaya. Hakikat Allah ini nyata dalam pengorbanan Yesus di kayu salib bagi umat manusia yang berdosa, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus diampuni dan diselamatkan. Jadi kemahakuasaan Allah dan kasih Allah yang benar itu nyata di dalam perbuatan Kristus, di mana Allah yang kudus mengutus firman menjadi manusia yang disebut sebagai anak Allah. Di dalam sang firman yang sudah menjadi manusia itulah Allah menyatakan kasih, Allah meneladankan kasih, Allah mengerjakan keselamatan, di mana manusia yang berdosa diselamatkan, diampuni, di mana manusia yang tersesat ditolong, dilawat oleh Allah kita melalui Kristus Yesus. Inilah ciri-ciri Allah yang benar. Saya mau katakan, jika ada Allah yang tidak memenuhi kriteria ini, itu saya katakan Allah yang palsu, Allah yang mati, Allah yang tidak layak disebut sebagai Allah. Tetapi itu adalah berhala, itu adalah ilah-ilah dunia yang dibuat manusia, isapan dongeng manusia yang tidak menyelamatkan, yang tidak mengubahkan. Saya mau katakan begini, jika kita melayani Allah tetapi kita menjadi budak, dalam pengertian kita membuat dia ada, kemudian kita menyembah dia, maka itu namanya budak. Tetapi kita menjadi hamba kepada Allah, dia yang menciptakan kita dan kita berbakti kepadanya. Beda dengan Allah-Allah lain, dibuat disembah, itu bukan Allah, tapi itu berhala dan itu perbuatan yang sia-sia. Inilah sebuah kebenaran tentang kebenaran kita, kebenaran Alkitab, untuk kita mengenal, untuk kita mengerti, untuk kita memahami kebenaran, untuk kita mengenal Tuhan kita dengan benar, dengan baik. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin, shalom, kiranya Tuhan Yesus terus menuntun, memberkati seluruh hidup kita. Amin, puji nama Tuhan. Shalom.